Jumpa lagi nih malam hari ini kita di podcastnya Bung Izul. Hanya malam hari ini podcastnya beliau kita bajak. Ya. Jadi malam hari ini saya yang wawancara komik. Luar biasa ini. Hari ini kita dibajak lagi tentang podcast sih gini di malam hari ini. Tentunya Kakak Afid lagi yang tanya-tanya banyak ini. Oke. Iya. Gimana Kakak Afid? Jadi apa aktivitasnya komik sekarang? Hari ini masih tentunya dijual beli kendaraan mobil bekas. Masih tetap standby di sini terus di mobil bekas. Dulu Bung Izul, dulu kan Komio sempat bekerja di kantor pembiayaan ya. Iya. Tahun berapa katanya? 2014 sampai 2024 tahun ini terakhir. Oh berarti sekarang sudah tidak lagi kerja di pembiayaan ya? Sudah tidak lagi. Kurang lebih 4 bulan yang lalu sudah istirahat. Sekarang mandiri lagi nih. Bagaimana cerita sampai Komio bisa memutuskan untuk memulai usaha sendiri kan? Sebenarnya ini perencanaan ini dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ini perencanaan terus. Tapi alhamdulillah Allah berikan putusan ya, untuk terhentinya di tahun 2024, tentunya di bulan Januari yang bulan barusan ini. Nah, itu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu saya sangat syukuri. Salah satu itu. Oh berarti keputusan ini memang sudah lama pun direncanakan. Sudah 2 tahun lalu sebenarnya. Sudah 2 tahun lalu perencanaan ini. Kalau pengalaman Komio ini kan lama di pembiayaan. Ya, pada saat dulu masih bekerja, kira-kira punya pengalaman yang paling berkesan dengan Komio itu apa dia? Kalau untuk pengalaman dan yang paling berkesan itu saya selama kerja di pembiayaan Adira Finance. Yang jelas Komio di pembiayaan. Iya, di pembiayaan itu. Kebetulan memang di pembiayaan itu saya kurang lebih 10 tahun. Sama saja dengan kita itu kuliah lah, belajar ilmu. Karena ilmu-ilmu marketing itu tidak semua dan tidak semudah orang itu dapatkan seperti ilmu itu. Gitu. Begitu. Itu yang maksudnya sampai saat ini masih tetap ilmunya yang saya pelajari terus. Ilmu dari pembiayaan sebelumnya. Oh, Komio masih tetap bergerak di bidang itu. Tetap juga, masih tetap. Gitu. Kalau untuk di pembiayaan itu untuk saat ini kan masih tetap di kendaraan roda 4. Oh begitu. Karena itu roda 4 itu sampai putih rambut ini pasti ke roda 4 terus. Oh begitu. Begitu. Sudah Komio punya jiwa berarti. Memang jiwa di situ karena saya kuliah itu kurang lebih 10 tahunan sih di pembiayaan gitu. Dan terhenti di 2024. Ya apa ini bro, saya santai nih lagi ngerokok juga. Tuan rumah. Oh iya. Thank you banyak ini Kakak Afid. Itu. Kalau Komio merasa perbedaannya ketika bekerja di pembiayaan dan sekarang buka sendiri, artinya berusaha sendiri, apa bedanya? Perbedaannya gimana? Kalau bedanya di saat ini kita tidak tergaji. Ya. Kalau dulu 10 tahunan kita tergaji. Kenapa saya selalu berdoa, maksudnya di tahun ini istilahnya saya dengan bismillah tidak menggaji orang. Ya. Tidak tergaji, tapi pengen menggaji orang. Ya. Pengen buka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Itu kan mimpi dan cita-cita saya itu, Bang Bro Afid. Begitu. Itu maksudnya saya punya cita-cita kan. Saya punya cita-cita untuk berapa tahun ke depan.
Artinya kalau saya lihat sih cita-citanya Komi ini udah bagus ke depan, ingin punya usaha sendiri, Iya. dia mau mempekerjakan Mempekerjakan orang. Ya, apa kalau langkah-langkah yang sudah Komi lakukan ini untuk mencapai cita-cita itu, apa yang sudah Komi lakukan sekarang ya, sementara Komi rintis apa sudah? kalau sekarang ini kan masih merintis. Ini kan merintis dari awal lagi karena istilahnya saya di perusahaan belum lama juga istirahat. Baru berapa bulan, 4 bulanan saya istirahat. Dan itu yang pada saat saya istirahat ini dari berapa tahun lalu memang sudah saya pikirkan bagaimana saya itu bisa mandiri seperti orang-orang banyak. Maksudnya sebelumnya kan banyak teman-teman menggaji orang, tapi bukan tergaji. Kalau sekarang saya ini bercita-cita untuk menggaji orang, membuka lapangan seluas-luasnya. Dan itu yang saya pikirkan saat ini di tahun 2024 sampai seterusnya. Cita-cita mulia memang. Cita-cita itu yang saya istilahnya terapkan untuk ke depan. Artinya cita-citanya Komi kan mulia, juga ingin memperkerjakan banyak orang. Amin. Pastinya Komi punya seorang inspirasi di dalam hidup ini. Mungkin ada yang paling menginspirasi di hidupnya Komi ini siapa? Apakah mungkin orang tua atau siapakah yang Komi rasa? Kalau terutama orang tua sih. Kalau terutama itu orang tua yang selalu mengajarkan bagaimana hidup untuk ke depan. Karena memang Komi tahu sendiri kan dari tahun-tahun sebelumnya kita bekerja juga kan kita selalu diajarkan yang begitu. Dengan bagaimana caranya untuk mandiri ke depan. Karena yang kita lewati dan bro, saya bercerita ini, bercerita dari yang singkat-singkat saja, maksudnya dari perjalanan hidup ya. Kenapa sampai terterapkan di hari ini? Itu dari cerita-cerita lama. Dulu saya diajarkan CB itu satunya papa sendiri. Itu diajarkan saya pada saat kau nanti SMA, kau harus tinggal sendiri, jangan tinggal di sini bro. Begitu. Kau harus ngekos ke atau apa, kau harus hidup belajar sendiri. Itu dari SMA, dari saya sanawiyah juga begitu. Kan nanti di pesantren akan selama 3 tahun. Kemudian SMA pun begitu juga saya. Selalu sendiri untuk tinggal. Dan memang saya tekankan kau harus mandiri terus. Dari sekarang. Sehingga suatu saat tidak bersama orang tua nanti, kau bisa sendiri untuk jalan hidup itu. Itu. Dan sampai saat ini, alhamdulillah dengan rasa syukur ya. Saya itu bergabung di pembiayaan besar sehingga sampai saya istirahat juga. Sampai sekarang ini saya syukuri karena ilmu itulah yang saya antarkan hari ini untuk sampai hari esok. Begitu Pak Afif. Berarti kalau saya bisa simpulkan ceritanya Komi ini, pesannya CB itu yang pertama, kenapa Komi di pesantren berarti dia tanamkan agama, ilmu agama yang pertama. Iya, ilmu agama. Yang kedua tentang ilmu kemandirian. Kemandirian itu yang sebagai laki-laki, untuk bertanggung jawab kepada kepada diri sendiri. Apalagi laki-laki cuma saya sendiri di rumah sendiri. Di keluarga. Sendiri. Begitu. Jadi selain artinya yang paling berkesan berarti pesan dari CB seperti itu. Pesan memang seperti itu. Bila perlu kau jangan tinggal di rumahku. Kau harus ngekos saja, tinggal di mana. Terserah kamu. Tinggalnya di mana. Begitu. Kalau Komi rasa enakan mana? Bekerja di pembiayaan kita sebagai karyawan yang udah siap terima gaji, atau berusaha sendiri. Ada sekarang mandiri kan? Iya, mandiri.
Nah, lebih enakan mana atau lebih susah mana? Atau bedanya di mana? Kalau saat ini alhamdulillah susah itu kayaknya belum pernah saya Iya, rasakan. iya, iya. Mudah-mudahan tidak. Iya. Karena kalau bedanya saya sebagai karyawan dan sekarang tidak. Nah, kalau bedanya jadi karyawan kan kita waktu itu yang harus dikejar, dan kemudian tiap bulan itu harus kejar target. Ya. Sama juga kalau istirahat begini, cuman kita yang mengatur waktu, kita juga yang mengejar target tiap bulan. Entah saya jual 2 ataupun 3, itu istilahnya saya sendiri yang porsikan target saya. Begitu Bro Afif. Oh, tapi kayak rutinitas sehari-hari kayak Komi misalnya bangun pagi atau siang kan, kalau dulu kan pastinya teratur. Toh pagi bangun di kantor. Ya. Kalau kayak sekarang kan masih kantor juga, ada kantor sendiri atau kalau kantor sendiri. Oh begitu. Jadi tetap bangun pagi. Tetap juga bangun pagi. Harus wajib itu. Bagi kita laki-laki itu harus diwajibkan memang. Tetap harus tiap hari, walaupun tidak ada aktivitas, tetap harus kita bagaimana caranya kita bangun pagi dan mencari rezeki yang halal untuk keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Itu Bro Afif. Berarti Komi bangun pagi sholat subuh dulu. Kalau itu yang kopi dulu Kakak Afif. Kalau mencari pelanggan apa lebih susah pada saat berada berada bekerja di perusahaan atau berada di luar seperti ini, kalau Komi rasa? Oh iya. Nah, jadi kalau perbedaannya, kalau untuk di perusahaan itu kita yang dicarikan sumber-sumber order. Iya. Nah, tetapi saat ini kita yang mencari sumber order itu. Dan toh itu kan 10 tahun Bro. Iya. Saya bekerja di perusahaan, otomatis saya punya konsumen, pelanggan lama kan masih banyak di belakang saya. Iya. Walaupun saya cuma duduk, tapi mereka selalu ingat saya. Nah itu makanya selalu saya bangun saat ini selalu mencari channel, mencari banyak orang, mencari banyak teman. Itu yang saya terapkan saat ini. Sehingga dari teman-teman itulah ya saya bisa mendapatkan pundi-pundi order, pundi-pundi rezeki. Itu perbedaannya. Kalau kemarin 10 tahun kita dicarikan sumber order, tetapi saat saya sendiri begini, mandiri begini, saya harus mandiri juga mencari order. Oh, berarti Komi tetap memelihara pelanggannya. Itu salah satunya itu. Kalau kayak kiat-kiat Komi supaya dapat pelanggan baru itu Komi pasarkan lewat media sosial atau bagaimana? Kalau saat ini kan selalu media sosial yang saya gunakan. Memang dari dulu kita diajarkan selalu media sosial juga kan. Nah, sampai saat ini kan kita ikuti zaman yang ada, dari IG ataupun WhatsApp, Facebook. Itu yang saya selalu kalau mau foto-foto kendaraan mobil bekas selalu saya tampilkan di situ. Begitu. Tapi kalau menurut Komi ini dampak atau seberapa jauh itu media sosial bisa membantu Komi dalam pemasaran? Kalau untuk dampaknya itu untuk saat ini dampaknya sangat besar juga Bro. Dampaknya sangat besar. Kemudian yang saya lakukan bukan cuma di media saja, tapi saya dari warkop ke warkop. Itu mencari selalu sumber informasi, karena di warung kopi itu Bro, disitulah tempat-tempat banyaknya rezeki. Rezeki itu apa? Teman-teman yang memberikan informasi. Pak Zul bisa dibantu ini,
selalu kita selalu mediasikan namanya kita untuk bisa mendapatkan sumber-sumber order yang ada saat ini, begitu bro. Kalau kayak Komi sekarang sudah berjalan sendiri ini, dalam menjalankan usaha itu Komi beli mobil kemana? Ke showroom atau dari lihat juga postingan orang kalau misalnya diperbaiki dulu mobilnya kemudian dijual ulang atau bagaimana? Kalau saya ini dari 2 tahun lalu membuka namanya, kalau di dealer itu namanya Sumber Trade-in. Trade-in ya. Trade-in itu mobil bekas tukar mobil baru, dan kebanyakan yang saya dapatkan dari sumber trade-in itu. Mobil bekas tukar mobil baru, sehingga pada saat mereka sodorkan atau tawarkan, Zul ini ada produk ini Honda misalnya, nah, saya biasakan hitung-hitung dulu kan, biasa pencairannya berapa, baru bisa saya melakukan transaksi pembelian gitu. Karena kalau kita melakukan transaksi dengan pembelian, karena kan kita jual beli terusin, berputar terusin sumber order yang harus kita beli kendaraannya, kemudian kita jual kembali, begitu. Itu yang saya lakukan selama 4 bulan terakhir. Komi rencana di bidang usaha ini sampai kapan? Selamanya kah atau ke depan ada mau rencana juga pindah usaha atau apakah? Kalau untuk pindah usaha kan saya saat ini masih belajar di properti. Gitu. Kebetulan juga banyak teman-teman di properti, sehingga sampai saat ini saya pelan-pelan untuk belajar di properti. Kebetulan itu sementara jalan itu untuk pembangunan ruko 2, itu sumber awal saya untuk start. Itu jembatan saya itu untuk ke depan. Tapi kalau untuk kendaraan mobil bekas ini sampai putih rambut ini tetap di kendaraan mobil bekas. Cuman kan saya cari pundi-pundi jembatan-jembatan yang harus bisa saya lewati nanti ke depan, yaitu dengan lewat properti. Oh begitu. Kalau ini kan kalau saya lihat Komi kan cukup lumayan lah berpengalaman di bidang pembiayaan. Biasanya kan orang seperti ini, sesuatu jangan hanya kau pikirkan, tetapi segera kau lakukan. Jadi kalau tipsnya Komio di dalam dunia pembiayaan ini kan, menurut saya sih ini menurut pandangan saya orang luar kan, orang awam, ini kan cukup beresiko juga. Jadi kalau seandainya ada orang baru misalnya saya ini mau masuk atau paling berkesan dalam usahanya sudah Komi jalan, pernah tidak? Maksudnya ada suatu hal yang pernah membuat Komi mungkin bersedih atau mungkin paling berkesan itu sampai saat ini, adakah yang sudah Komi rasakan begitu? Kalau tentunya pasti ada, dari dalam suka duka jual beli kendaraan itu adalah. Mungkin dari hal itu kita belajar lagi, bro. Kalau seperti pengalaman kemarin kan sebelumnya pernah ada sedihnya. Dari rasa yang saya alami, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kita tidak dapat di bawahnya, kita tidak pernah dapatkan yang paling atas, begitu. Karena di pengalaman seperti itu adalah pelajaran terbesar dalam hidup kita, begitu bro. Apa untuk bersedih iya, tapi kalau untuk putus asa tidak. Karena memang di dunia bisnis itu begitu sudah. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang juga di bawah. Tapi kalau kita tidak pernah dapatkan di bawahnya, tidak pernah kita gapai mimpi kita untuk sampai ke atas. Dibilang orang
pada saat kita sedih itu, kita pasti akan mencari orang yang paling bisa kita bersandar begitu untuk menceritakan itu. Pada saat kejadian di tengah lautan, yang bisa diselamatkan di dalam satu sampan itu atau di dalam satu perahu itu, istri atau ibu? Pastilah ibu. Karena ibu yang utama buat saya. Begitu. Jadi istri tenggelam, mau tidak mau. Tapi kan ada cerita seperti ini. Karena ada cerita seperti ini. Ketika diberikan pilihan seperti itu, orang pilih istri atau ibu. Ada juga yang untuk berpendapat sih, itu kan masing-masing argumen juga. Dia pilih menyelamatkan istrinya karena katanya itu pilihan. Karena dia yang memilih. Kalau orang tua kan kita tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang mana. Kalau istri kan kita yang memilih. Tapi kan itu kan menurut pendapat kan. Artinya kita hargai. Dan itu bukan, ini kan bukan maksudnya mau memilih. Ini hanya intermezzo saja. Bukan berarti kita mau membandingkan orang tua dan istri, tidak. Hanya sekedar intermezzo. Yang paling penting ya kalau menurut saya sih, kalau kejadian seperti itu ya sudah, istri dengan orang tua naik perahu saja, itu saja yang tenggelam. Lebih tepatnya itu sih. Komio ini kan sudah cukup lumayan juga di pembiayaan itu. Kalau yang Komio lakukan sekarang ini sebenarnya semuanya Komio tujukan untuk siapa kira-kira yang paling spesial begitu? Tentunya kalau untuk keluarga, spesial pasti keluarga, terutama anak ya. Terutama sekali anak sih. Kalau untuk berapa tuh anaknya? Kalau anak saat ini 3. Itu yang selalu yang saya pikirkan. Anak 3 ini yang saya harus berperan penting di dalam hal itu. Tidak bisa tidak. Karena kalau kita karena rezekinya mereka yang saya kelola saat ini, sumber-sumber rezeki, sehingga ke depan pasti anak yang saya pikirkan. Yang paling utama itu anak. Saya tidak pikir apapun sudah saat ini. Yang sekarang ini pikirkan anak buah. Komio pilih bisnis hancur atau keluarga hancur? Kalau misalnya sebenarnya bisnis hancur atau keluarga yang hancur? Kalau bisnis hancur tidak masalah, asal jangan keluarga. Kalau bisnis ini kan kita bisa cari lagi yang baru. Tapi kalau keluarga yang hancur, setengah mati untuk mencari seperti dulu lagi, gitu. Komio pilih bisnis atau politik? Ada Komio punya jiwa mau ke politik? Kalau untuk politik saat ini masih belajar sih. Berarti ada keinginan? Ada. Kalau keinginan besar ya itu ada. Karena saat ini kan masih belajar juga kan. Berarti ada juga keinginan. Masih ada. Besar kemungkinan ke politik. Ke depan. Itu. Apa yang membuat Komio tertarik untuk ke politik itu? Karena politik itu asik, bro. Asik. Istilahnya ini kan masih belajar juga, belum tapi untuk pemikiran ke dunia politik pasti ada. Untuk ke depan. Belum saat ini. Kalau saat ini kan yang saya pikirkan itu bagaimana bisnis dulu jalan, baru ke dunia politik. Karena kalau bisnis ini jalan, politik jalan juga, bro. Dan di situ kita harus belajar karena politik kalau tidak digabungkan dengan usaha, susah untuk membangun ke depan. Bagaimana kita itu membangun bisnis dulu, supaya kita dalam politik nanti, politik yang kita akan jalani bisa terbangun juga, begitu. Begitu Mas Broku Afid. Artinya Komio sudah berbagi banyak. Berarti Komio ke depan ada juga, insya Allah akan terjun ke dunia politik.
mau jadi pimpinan satu wilayah atau perwakilan masyarakat atau bagaimana? Ya mau dilihat dulu apakah saya di dunia apa dari bawah dulu atau Ya. mau ke atas dulu. Itu kan mau dilihat dulu kan. Ya. Karena saat ini kan masih belajar juga pelan-pelan untuk di dunia politik. Hampir 30 menit Ya, terakhir, Bung Zul, ya, apa Komio punya apa namanya, Komio melihat dunia bisnis ini kalau diibaratkan sebuah barang, ya, dia seperti apa? Apakah kan ada mungkin ada orang melihat bahwa dunia bisnis ini seperti emas, artinya emas itu makin hari makin menguntungkan, ya. atau seperti air, atau seperti apa lah kalau menurut Om? Kalau saya lihat bisnis ini seperti emas. Emas ya. Karena emas itu makin lama makin naik. Begitu tetapi itu. Itulah di dunia bisnis. Berarti Komio jalani saja dulu bisnis. Ya, Kalaupun ada keinginan untuk menyeberang ke dunia lain, misalnya ke politik, Ke atau siapa politik. tahu nanti mau menyeberang ke dunia religi, ya siapa tahu mau jadi imam, bisa. kan? Ya, samin kan selalu. Artinya kita kan tetap harus ada keinginan untuk kembali tuh. Pasti. Artinya sejauh apapun kita melangkah, yang pasti kita tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada agama lah. Pastilah. Iya, Tentunya kita harus kembali ke situ juga, bro. iya. Politik, dan jangan ingat 5 waktu itu yang paling penting dari segalanya, bro. Itu yang niat. Insya Allah doakan juga, bro, ini Iya, tahun depan iya. Insya Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim niat umroh. Oke, kita tutup berarti ini Itu dengan satu thank you, kata bro. dari Bung Izol. Insya Allah tahun depan beliau dimurahkan rezeki, Amin. doakan umroh bersama Amin. keluarga. Itu Ya, kalau bisa dibawa mungkin istri dan istri ibu kan. ibu. Kalau bisa lebih Iya. banyak lagi, mungkin Lebih orang tua banyak bisa lagi, dibawa, insya kan? Allah. Iya. Insya Allah banyak-banyak pundi rezeki di tahun ini. Insya Allah bisa barengan umroh gitu. Ya, artinya siapa tahu saya juga punya rezeki. Amin ya Allah. Sama-sama umroh. Amin. Tapi yang paling penting pesannya bahwa itu targetnya bisnis lancar, mudah-mudahan segera umroh. Oke? Amin. Iya. Iya. Jadi kita tutup saja dulu. Siap. Thank you nih, bro. Makasih. Ujang. Mudah-mudahan cita-citanya kamu tercapai. Amin ya Allah. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.